warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fajriat Robiah, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus UPI Sibiru. Adapun dua teman saya yang bernama Dwi Wulandari dan Nurul Nisa yang akan membantu saya dalam memaparkan materi di video kali ini. Di sini kami akan membahas mengenai kondisi pembelajaran saat ini di tengah pandemi COVID-19. Baik, seperti yang kita tahu bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan pembelajaran di sekolah dihentikan. Dan sebagai solusi alternatifnya, maka pembelajaran dilakukan di rumah, seperti yang sudah kita jalani setahun terakhir ini. Pada pendidikan tingkat tinggi, mungkin siswa dapat menyesuaikan diri dengan pembelajaran daring ini. Namun, bagaimana dengan pendidikan tingkat rendah seperti sekolah dasar? Ada beberapa hal yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini. Yang pertama yaitu adanya beberapa siswa yang tidak memiliki handphone dan tidak mampu membeli handphone. Yang kedua, fasilitas handphone dengan koneksi internet yang buruk sehingga sering terjadi kendala jaringan dan sinyal yang buruk. Ketiga, orang tua yang tidak memiliki waktu luang untuk mendampingi anaknya dalam pembelajaran daring di rumah. Keempat, kurangnya pemahaman mengenai teknologi yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Kelima, terbatasnya kuota internet yang dimiliki oleh siswa. Keenam, rasa jenuh dan bosan yang dimiliki siswa, sehingga motivasi belajarnya berkurang. Ketujuh, kurangnya arahan langsung dari guru, yang membuat siswa kurang mengerti secara keseluruhan terkait materi yang disampaikan. Dengan banyaknya hambatan yang ada di tengah pembelajaran ini, dapat menggambarkan kondisi pembelajaran saat ini. Untuk gambaran lebih jelasnya, teman saya akan melakukan observasi berupa wawancara pada anak siswa SD dan orang tuanya mengenai kondisi pembelajaran yang mereka hadapi di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau belajar di rumah tuh susah loh. Susah diajarinnya, materinya nggak ngerti, dapat dikasihnya tulisan-tulisan aja dari sekolahnya, jelasinnya gimana. Kalau ada pers, bantuin nggak? Bantuin kalau siapa? Makasih ibu ya. Terus kalau ibu nih suka menemani anak saat belajar nggak? Kalau di rumah sama ibu terus belajarnya. Kalau nggak sama ibu kapur, main pengennya main HP, main TV, pengennya. Dan menurut ibu, apakah anak itu merasa tidak nyaman gitu kadang sekolahnya di rumah, kadang di sekolah? Menurut ibu nyaman nggak? Ya nggak nyaman, masih enak di sekolahan ya. Di sekolah ada temannya banyak, ada teman-teman main, kalau di rumah belajarnya sebentar, banyak mainnya. Kalau di sekolah lumayan, kalau di sekolah ada gurunya, ada yang ngajarin, enak. Nah kalau di sekolah tuh berapa jam nih belajarnya? Satu jam 60 menit. Menurut ibu nih pembelajaran sekarang tuh efektif nggak sih bagi anak ya? Belajarnya sebentar di sekolahannya, banyak mainnya, banyak liburnya, jadinya banyak mainnya, main terus. Apa sih harapan ibu gitu untuk pembelajaran sekarang gitu? Harapan ibu apa? Ya harapannya lebih baik, belajar seperti semula, coronanya hilang kan anak belajarnya efektif. Satu hari lebih dari 1 jam belajarnya, terus sekolah terus, nggak ada libur, nggak main terus. Nanti kalau libur terus, main terus ya. Sekolahnya di rumah atau pergi ke sekolah? Di rumah. Kalau belajar di rumah tuh seru nggak ya? Seru. Kalau belajar di rumah, pernah nggak belajar di sekolah sama ibu guru selain dari? Pernah. Kalau belajar di rumah itu susah nggak kata Alia? Enggak. Kalau Alia ada PR nih, suka dibantu
akan bertanya kepada ibu ya Bu, apakah ibu selalu menemani anaknya saat pembelajaran dari ini? Ya, menurut ibu apakah anak merasa tertekan atau tidak nyaman dengan pembelajaran saat ini? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Tidak nyaman. Apakah pembelajaran yang dilakukan secara luring atau daring ini atau hanya daring saja? Ini dari Daring saja sepenuhnya. Jika sedang pembelajaran daring, apakah efektif bagi Alia untuk memahami materi yang diajarkan? tidak efektif. Tidak efektif. Karena kita juga sebagai orang tua susah ya untuk ngeraninnya. Ya, lalu apakah ibu mempunyai saran untuk pemerintah tentang kondisi pembelajaran saat ini? Ya saran aku sih cepat masuk ya. Ya, cepat. Soalnya kelamaan libur jadi anak juga susah diatur. Terus kadang materinya sama anak tuh kurang memahami gitu ya. Susah untuk kita menjelaskan juga orang tua kan. Ya, lebih baik sama guru. Dulu lebih masuk ya. Berdasarkan hasil observasi melalui wawancara kepada anak SD serta orang tuanya, kondisi pembelajaran di tengah pandemi ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu luring dan daring. Pembelajaran luring dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker dan berjaga jarak. Pembelajaran luring pun hanya dilakukan dalam waktu yang tidak sesuai dengan pembelajaran pada biasanya. Waktu pembelajaran dikurangi karena kondisi yang kurang memungkinkan, sehingga munculnya kekhawatiran. Adapun pembelajaran daring yang dilaksanakan melalui handphone. Pembelajaran daring membuat peran orang tua sebagai guru di rumah sangat dibutuhkan agar anak dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Anak-anak lebih menyukai pembelajaran luring. Orang tua anak pun merasa bahwa pembelajaran daring ini tidak efektif dan membuat anak merasa tertekan. Belum lagi permasalahan pada orang tua yang memiliki keterbatasan dalam penguasaan materi pembelajaran, sehingga materi yang disampaikan bergantung pada pemahaman orang tua saja. Namun, jika pembelajaran di sekolah, anak dapat memahami materi langsung dari gurunya, sesuai arahan yang diberikan oleh gurunya. Oleh karena itu, orang tua sangat mengharapkan kegiatan sekolah dapat berjalan normal lagi. Dengan pembelajaran daring, nilai disiplin yang biasanya diterapkan di sekolah seakan dilupakan, sehingga anak lebih susah diatur dan lebih banyak bermain. Sebagai rekomendasi ke depan yang dibutuhkan adalah kemitraan publik dan banyak pihak yang berkelanjutan. Dibutuhkan adanya komunikasi, kolaborasi, kerjasama, dan koordinasi yang baik antara guru dan orang tua siswa. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua siswa, maka akan menciptakan proses pembelajaran yang efektif, meskipun dilakukan secara daring. Tak hanya guru dan orang tua, pemerintah pun perlu mengurangi permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran daring ini, seperti menyediakan kuota, menciptakan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Cukup sekian materi dan informasi yang saya dan teman-teman saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.